Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas, di balik konflik panjang Israel dan Suriah, ada satu komunitas kecil yang diam-diam punya posisi sangat penting. Mereka bukan Hamas, bukan Hizbullah, bukan Iran. Mereka adalah Druze. Jumlah mereka tidak sebesar kelompok besar lain di Timur Tengah. Nama mereka juga jarang muncul di headline berita. Tapi anehnya, setiap kali Suriah Selatan mulai memanas, nama Druze tiba-tiba menjadi penting. Bahkan Israel sampai ikut turun tangan dan menyatakan pembelaan terhadap komunitas ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Nah, yang bikin penasaran, siapa sebenarnya Druze? Apakah mereka bagian dari Suriah? Apa hubungannya dengan dataran tinggi Golan? Dan kenapa Israel, yang selama puluhan tahun bermusuhan dengan Suriah, justru membela komunitas Druze di wilayah Suriah? Tenang, semua akan kita bongkar pelan-pelan. Karena di balik komunitas kecil ini, ternyata ada cerita besar tentang perbatasan, keamanan, dan peta panas Timur Tengah. Di balik peta besar Timur Tengah, ada satu komunitas kecil yang jarang dibicarakan. Tetapi posisinya bisa membuat Israel bergerak lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan. Nama mereka Druze. Mereka bukan negara, mereka bukan milisi besar. Mereka juga bukan kekuatan regional seperti Iran, Hizbullah, atau Hamas. Namun, ketika Suriah Selatan mulai panas, nama Druze tiba-tiba ikut masuk dalam perhitungan keamanan Israel. Druze adalah komunitas keagamaan dan etnis yang tersebar di beberapa wilayah Levan, terutama Suriah, Libanon, Israel, dan dataran tinggi Golan. Jumlah mereka tidak besar, tetapi ikatan komunitas mereka kuat. Ajaran mereka dikenal tertutup, identitas mereka dijaga rapat, dan hubungan keluarga di antara sesama Druze sering melampaui batas negara modern. Di Suriah, pusat penting komunitas Druze berada di Suwaida, sebuah provinsi di selatan negara itu. Wilayah ini bukan negara merdeka, bukan daerah yang berdiri sendiri, dan tetap berada dalam peta Suriah. Tetapi secara sosial, Suwaida memiliki karakter yang berbeda. Komunitas Druze di sana dikenal menjaga wilayahnya, mempertahankan identitasnya, dan tidak mudah ditarik masuk ke pusaran konflik besar yang menghancurkan banyak daerah lain di Suriah. Ketegangan di Suwaida kembali menarik perhatian pada 11 Juli 2025 ketika seorang pedagang Druze dilaporkan diculik di jalan menuju Damaskus. Dari satu insiden itu, keadaan melebar cepat. Bentrokan muncul antara kelompok Druze dan kelompok Baduli. Lalu situasi makin rumit ketika pasukan pemerintah Suriah ikut masuk ke wilayah tersebut. Dalam hitungan hari, konflik lokal berubah menjadi krisis besar di Suriah Selatan. Jalanan yang sebelumnya hanya menjadi jalur perdagangan dan pergerakan warga berubah menjadi ruang penuh kecurigaan. Setiap pos pemeriksaan, setiap desa, dan setiap kelompok bersenjata mulai dibaca sebagai ancaman. Bagi banyak orang, ini mungkin terlihat seperti konflik antar komunitas di dalam Suriah. Tapi bagi Israel, Suwaida tidak bisa dilihat sesederhana itu. Wilayah ini berada di selatan Suriah, tidak jauh dari jalur yang mengarah ke dataran tinggi Golan. Dan Golan bukan wilayah biasa dalam ingatan keamanan Israel. Disinilah Druze menjadi penting. Mereka mungkin komunitas kecil, tetapi mereka tinggal di ruang yang sangat sensitif. Ketika mereka tertekan, yang terguncang bukan hanya keseimbangan sosial di Suwaida. Yang ikut terbaca adalah masa depan Suriah Selatan. Israel melihat bahwa jika wilayah seperti Suwaida, Daara dan Quneitra jatuh ke tangan kelompok bersenjata yang bermusuhan, maka tekanan bisa bergerak semakin dekat ke utara Israel. Ancaman itu tidak lagi terasa jauh di Damaskus. Ancaman itu bisa muncul dari wilayah yang lebih dekat dengan Golan. Maka, sejak Juli 2025, isu Druze tidak lagi hanya menjadi cerita tentang minoritas yang bertahan di tengah kekacauan Suriah. Ia berubah menjadi tanda bahwa peta selatan Suriah sedang bergeser. Dan setiap pergeseran di wilayah itu selalu membuat Israel menghitung ulang batas aman di utaranya. Untuk memahami kenapa Suwaida membuat Israel siaga, kita harus melihat satu titik yang sejak lama menjadi luka terbuka antara Israel dan Suriah,
yaitu dataran tinggi Golan. Pada 5–10 Juni 1967, Perang 6 Hari meletus. Dalam perang singkat itu, Israel berhadapan dengan beberapa negara Arab, termasuk Suriah. Pada 9 Juni 1967, pasukan Israel bergerak ke Golan. Sehari kemudian, 10 Juni 1967, Suriah menerima gencatan senjata. Sejak saat itu, sebagian besar Golan berada di bawah kendali Israel. Bagi Suriah, Golan adalah wilayah yang direbut. Bagi Israel, Golan adalah pagar alam, letaknya tinggi, menghadap ke wilayah utara Israel dan sebagian selatan Suriah. Dari wilayah seperti ini, pergerakan pasukan, kendaraan, dan aktivitas di sekitar perbatasan bisa dibaca lebih cepat. Dalam perang, ketinggian bukan sekedar pemandangan. Ketinggian bisa menentukan siapa yang melihat lebih dulu, siapa yang menembak lebih aman, dan siapa yang punya waktu lebih banyak untuk bertahan. Inilah alasan Golan tidak pernah menjadi isu biasa. Pada 1981, Israel menerapkan hukum dan administrasinya di wilayah tersebut. Langkah itu dipandang Israel sebagai bagian dari keamanan nasional, tetapi Suriah tetap menganggap Golan sebagai wilayahnya yang hilang. Sejak saat itu, setiap perubahan politik di Suriah selalu dilihat Israel melalui satu pertanyaan inti. Apakah perubahan itu akan membuat Golan lebih aman atau justru lebih terancam? Ketika pemerintahan Bashar al-Assad runtuh pada 8 Desember 2024, pertanyaan itu muncul lagi dengan nada yang lebih serius. Rezim lama yang selama bertahun-tahun menjadi aktor utama di Damaskus, tiba-tiba tidak lagi menjadi pusat kendali yang sama. Ruang kosong mulai terbuka. Kelompok bersenjata, faksi lokal, dan pemerintahan baru berusaha menentukan posisi masing-masing. Bagi Israel, kekosongan seperti itu berbahaya. Bukan karena semua pihak di Suriah otomatis akan menyerang Israel, tetapi karena wilayah kosong sering menjadi tempat masuknya kekuatan yang lebih ekstrim. Kalau Quneitra, Dara, atau Suwaida tidak stabil, maka selatan Suriah bisa berubah menjadi jalur tekanan baru ke arah Golan. Pada 23 Februari 2025, Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan membiarkan pasukan Hayat Tahrir al-Syam atau tentara baru Suriah masuk ke wilayah selatan Damaskus. Ia juga menuntut demilitarisasi penuh di Quneitra, Dara, dan Suwaida. Pernyataan ini penting, karena tiga titik itu bukan disebut secara acak. Semuanya berada dalam ruang selatan Suriah yang terhubung dengan keamanan Golan. Dari sini terlihat bahwa pembelaan Israel terhadap Druze tidak berdiri sendiri. Suwaida menjadi penting karena berada dalam rangkaian wilayah selatan. Dara penting karena menjadi pintu lama menuju Damaskus dan Yordania. Quneitra penting karena menempel pada garis Golan. Jika tiga titik ini bergerak tidak terkendali, Israel melihatnya sebagai perubahan langsung di depan halaman utaranya. Maka setiap ketegangan di Suwaida selalu dibaca bersama peta yang lebih luas. Israel tidak hanya melihat siapa yang bertempur di satu kota, tetapi siapa yang mungkin mengambil alih setelah kekacauan terjadi. Di kawasan seperti Golan, bahaya terbesar sering bukan ledakan pertama, melainkan kekuatan baru yang datang setelah asap pertempuran mulai hilang. Karena itu, Golan menjadi semacam lensa utama dalam cara Israel membaca Suriah Selatan. Ketika sebuah desa berubah tangan, ketika pos militer kosong atau ketika kelompok bersenjata bergerak lebih dekat ke garis pemisah, Israel tidak menunggu ancaman itu menjadi besar. Sinyal kecil bisa langsung dianggap sebagai awal perubahan yang harus dipantau cepat sejak dini dengan sangat hati-hati. Pada titik ini, hubungan Israel dan Druze Suriah mulai terlihat lebih rumit. Ini bukan sekedar kisah tentang satu komunitas kecil yang meminta perlindungan. Di dalamnya ada ikatan identitas, tekanan politik, dan kepentingan keamanan yang saling bertemu di wilayah paling sensitif. Di Israel sendiri, komunitas Druze memiliki posisi yang berbeda dibanding banyak komunitas Arab lain. Sejak 1956, laki-laki Druze di Israel ikut wajib militer. Sebagian dari mereka bertugas di unit tempur, kepolisian, dan lembaga keamanan negara. Karena itu, ketika kabar kekerasan terhadap Druze di Suriah Selatan muncul, isu itu tidak berhenti sebagai berita luar negeri. Ia menyentuh warga Druze Israel yang merasa punya hubungan darah, keluarga, dan sejarah dengan Druze di seberang perbatasan. Pada 9 Maret 2025, Israel menyatakan akan mengizinkan pekerja Druze dari Suriah masuk ke wilayah Golan yang dikuasai Israel. Langkah ini terlihat kecil, tetapi pesannya besar. Israel sedang menunjukkan bahwa komunitas Druze Suriah bukan kelompok yang sepenuhnya asing dalam kalkulasi mereka.
4 hari kemudian, pada 13 Maret 2025, Israel juga mengumumkan pengiriman ribuan paket bantuan kemanusiaan untuk Druze di Suriah, terutama di wilayah Suwaidah. Namun, lapisan terdalamnya tetap keamanan. Setelah Ashad jatuh pada 8 Desember 2024, Israel tidak ingin selatan Suriah berubah menjadi ruang kosong. Ruang seperti itu bisa cepat diisi kelompok bersenjata, jaringan ekstrim, atau kekuatan yang memiliki agenda melawan Israel. Bagi Tel Aviv, menjaga Druze tetap kuat berarti menjaga satu unsur lokal yang bisa menahan perubahan liar di Suwaidah. Ketegangan besar kemudian pecah pada Juli 2025. Setelah penculikan pedagang Druze pada 11 Juli, bentrokan antara kelompok Druze dan Badui menyebar. Ketika pasukan pemerintah Suriah masuk, situasinya tidak lagi sekedar bentrokan lokal. Pada 16 Juli 2025, militer Israel menyerang sejumlah target di Suriah, termasuk area Suwaidah dan Damaskus. Pesan yang ingin dikirim jelas, Israel tidak ingin kekerasan terhadap Druze dibiarkan menjadi pintu masuk bagi kendali baru di selatan Suriah. Bagi warga di lapangan, serangan itu tentu menambah ketakutan baru. Tetapi bagi Israel, tekanan militer dipakai untuk membentuk batas perilaku. Damaskus boleh berubah, pemerintahan boleh berganti, tetapi selatan Suriah tidak boleh dibiarkan menjadi ruang manuver bebas bagi kekuatan yang bisa mendekati Golan tanpa hambatan. Di wilayah seperti ini, perubahan kecil sering dibaca sebagai tanda awal dari bahaya yang lebih besar, lalu bisa bergerak cepat sekali. Dari sisi Israel, Suwaidah adalah titik sosial, Da'ara adalah jalur strategis, dan Quneitra adalah pintu yang paling dekat dengan Golan. Jika tiga wilayah ini jatuh ke dalam kekacauan, maka tekanan bisa bergerak dari dalam Suriah menuju pagar utara Israel. Karena itu, pembelaan terhadap Druze juga berfungsi sebagai peringatan kepada Damaskus dan kelompok bersenjata lain agar tidak mengubah selatan Suriah menjadi front baru. Inilah yang membuat Druze menjadi kunci kecil dalam peta besar kawasan. Mereka tidak punya negara sendiri, tetapi posisi mereka berada di antara konflik Suriah, garis Golan, dan rasa aman Israel. Mereka tidak membawa kekuatan sebesar milisi regional, tetapi keberadaan mereka bisa menentukan apakah selatan Suriah tetap memiliki penyangga lokal atau justru terbuka bagi kelompok yang lebih berbahaya. Dalam geopolitik, ukuran komunitas tidak selalu menentukan pengaruh. Kadang, yang paling menentukan adalah lokasi, waktu, dan siapa yang berdiri di sekitar mereka. Druze berada tepat di titik itu. Kecil dalam jumlah, tetapi besar dalam hitungan keamanan Israel. Dari kisah Druze, kita bisa melihat bahwa peta Timur Tengah tidak pernah sesederhana garis batas negara. Kadang, sebuah komunitas kecil yang jarang muncul di headline justru berada di titik yang sangat menentukan. Suwaidah, Golan, dan Suriah Selatan memperlihatkan satu hal penting. Bagi Israel, keamanan utara bukan hanya soal tank, rudal, atau pasukan besar, tetapi juga soal siapa yang menguasai ruang sosial di sekitar perbatasan. Itulah kenapa Druze menjadi penting. Mereka kecil dalam jumlah, tetapi berada di lokasi yang membuat banyak kekuatan harus berhitung. Dan dari sinilah kita paham, di balik konflik panjang Israel dan Suriah, ada lapisan tersembunyi yang sering tidak terlihat oleh banyak orang. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya dari balik peristiwa besar dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.